Balik lagi bersama gue di channel Gia Kreatif. Kali ini gue akan menggambar sebuah semangka ya. Ya tentunya dengan style yang berbeda karena ini aplikasinya berbasic bitmap bukan vektor seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Dan di sini juga gue masih belajar ya. Masih apa ya bisa disebut itu? Masih mencoba hal-hal baru yang ada di aplikasi ini. Ya tentu harus dipelajari juga gimana cara pembuatan dan lain-lainnya dan cara setting-settingnya juga itu berbeda. Kalau mungkin kalian ada yang penasaran ya bisa komen aja di bawah ya untuk settingan lainnya atau settingan brushnya itu kayak gimana enaknya. Apalagi kalau kalian yang eh, pengguna Android karena jarang sekali Android yang mempunyai S Pen bawaan dan kebetulan untuk device yang gue gunakan itu Galaxy Note 10 jadi udah ada S Pen bawaan. Nah, di situ ada keuntungan tersendiri lah untuk pengguna Android yang memiliki S Pen bawaan. Tapi tidak apa ya? Tidak buruk kemungkinan juga buat kalian yang masih menggunakan jari karena gue juga dulu menggunakan jari. Tapi alangkah baiknya kalau untuk ilustrasi ini ya kalian belajarlah atau bisa menyesuaikan karena menggunakan S Pen itu ya lebih akurat dan lebih enak juga lah. Seperti kalian menggambar di kertas. Nah, di sini gua menggambar sebuah semangka yang sedang kayak tertawa dan mungkin ya gua sedikit gambar yang sedang ya pokoknya ya yang ada di ide di kepala kemudian di apa namanya dicurahkan ke dalam sebuah ilustrasi ya kayak gitulah karena banyak sekali yang masih bingung ya gimana cara pembuatan ilustrasi itu ya bisa dimulai dengan sketsa-sketsa kasar dulu. Dan untuk pembuatan ilustrasi mungkin banyak ya di channel-channel lain yang udah lebih proper, tapi di sini gua mengajarkan bukan lebih lebih ke belajar bareng lah, bukan mengajarkan. Ya sedikit memberitahu kepada kalian gimana sih cara pembuatan ilustrasi itu yang bisa jadi bagus dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti ini lah. Dan seperti langkah awal pada umumnya yaitu untuk pembuatan ilustrasi itu dimulai dengan anatomi dan juga sketsa karena di sini gua menggambar sebuah semangka. Jadi di sini gua bikin sketsa yang lumayan menyerupai bentuk semangka lah, tetapi di sini gua tambahkan dua mata dan juga mulut dan kaki dan tangan juga. Ya pokoknya kalian bisa improvisasi saja tergantung dari referensi yang kalian dapat lah. Untuk referensi bisa kalian cari aja dari Google ataupun dari manapun itu karena referensi itu kan bebas. Yang penting jangan sampai ATM ya amat jangan sampai ATP amati tiru plek ketiplek. Kalau kalian mau cari referensi itu yang paling rekomendasi menurut gua yaitu di Pinterest salah satunya ya. Atau kalau enggak kalian bisa cari aja di mm, media sosial yang kalian sukai dengan style gambarnya atau kalian suka dengan karakter-karakternya kalian ikuti saja dan kalian bisa mulai untuk menggambar. Nah, di sini gua setelah dari sketsa awal, gua tebelin lagi menggunakan sketsa yang kedua. Karena sketsa itu tidak hanya cukup satu kali ya, bisa kalian modif-modif lagi sambil sketsa-sketsa karena itulah dari ilustrasi ya. Jadi jangan sampai ATP amate tiru plek ketiplek. Kalian harus memodifikasi dan juga harus apa ya, lebih kelihatan bagus lah di mata orang lain.
Nah, di sini setelah tahap sketsa sudah selesai, kalian bisa lanjut ke proses yang namanya inking atau penebalan lah untuk di bagian outline. Itu banyak orang yang bilang ada inking, ada outline dan banyak lah banget pokoknya. Tapi kalian harus jangan lupa ya, jangan sampai lupa menambahkan layar. Jadi harus pantau layar tersebut karena kalau kalian buat yang awal-awal pasti lupa ya harus layar mana dan lain-lain. Nah, karena ya sama gue juga pemula. Jadi dulu masih suka salah latar, tapi karena mungkin sudah terbiasa dari aplikasi yang sebelah dari Infinity Sign, jadi gua sudah lumayan kayak hatam lah kalau misalkan oh abis ini harus nambah layar dan lain-lain. Nah, buat kalian juga jangan sampai lupa untuk menambahkan layar. Tentu untuk di aplikasi ini ada satu kelebihan yang mungkin di Infinity Sign itu kayak ada bugnya lah. Ketika kita membuat lingkaran, kita tinggal dibulatkan saja, kemudian didiamkan. Kalau udah nyambung tuh lainnya tinggal didiamin sedikit dan nanti akan menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalkan bentuknya bulat ya langsung jadi bulat atau bentuknya kotak ya bisa jadi kotak juga. Itu yang belum ada di aplikasi Infinite Design meskipun ada juga kayak masih ngebug lah kalau di aplikasi Infinite Design. Jadi kalian bisa cobalah aplikasi ini karena lumayan worth it. Apalagi buat kalian yang mungkin kedepannya akan pindah ke Procreate ataupun iPad karena Procreate hanya terdapat di iPad. Jadi kalian bisa penyesuaian dari sini karena interface-nya itu sama seperti Procreate. Jadi sangat saya rekomendasikan lah buat kalian yang mau belajar ilustrasi di sini. Kebetulan aplikasinya itu tidak berlangganan, jadi kalau kalian mau beli ya tinggal beli karena di Procreate juga di Procreate. Aduh. Karena di aplikasi di iOS juga sudah terdapat aplikasi ini, HyPaint. Jadi kalian bisa download lah dari sekarang kalau kalian mau belajar ilustrasi dari sekarang ya download aja. Sebenarnya banyak ya aplikasi yang lebih familiar dari HyPaint, contohnya seperti Ibis Paint X dan lain-lain. Tetapi kekurangannya di Ibis Paint itu berlangganan, bukan satu kali bayar. Kalau ini sama seperti Procreate hanya satu kali bayar. Di awal saja, harganya kurang lebih sama juga seperti di Procreate karena ya di range sekitar 200 ribuan sekian lah atau mungkin bisa lebih kurang karena belinya kayak di Infinite Design tuh per paketan. Jadi paketan pertama tinggal purchase dan ya kalau udah beres ya udah itu kalian ketika kalian pindah device ya masukkan email yang sama udah terbuka semua. Karena gue juga di sini menggunakan dua handphone ya. Yang satu untuk membuat vektor yaitu handphone LG yang tidak ada stylus pennya. Yang satu di sini gue untuk di HyPaint ini karena menurut gue lebih nyaman menggunakan stylus pen. Jadi di device-nya kalau untuk HyPaint itu gue menggunakan device Samsung Note 10. Tapi tidak ada salahnya juga buat kalian yang menggunakan alternatif pen, misalkan dari beberapa merek kayak Gojodok dan lain-lain yang harganya di range 100 ribuan ke bawah, itu bisa kalian coba juga. Apalagi brushnya kalian bisa download juga, misalkan brush untuk Photoshop kan dotnya .hbs ya kalau nggak salah itu. Kalian tinggal import saja dan masukkan ke file si aplikasi HyPaint ini di Android Media atau di Android Media ya masukin import saja di sana. Pokoknya kalian bisa cari aja di sana dan nanti otomatis akan ada di brush HyPaint tersebut. Apalagi kalau kalian pengguna kayak GoPen dan lain-lain itu brushnya kan kurang lebih sama seperti Photoshop, kalian bisa gunakan brush itu juga. Dan sudah lumayan banyak ya kayak pembuat brushnya itu kalian bisa follow di Telegram. Nanti lah gue akan kasih linknya ya buat kalian yang penasaran dengan brush dari aplikasi HyPaint ini. Dan juga buat kalian yang masih
mau mencoba si aplikasi HiPen ini, sama seperti di Bispain, kalau kalian mau coba fitur gratisnya tinggal putar saja iklan. Ya, seperti itulah. Jadi tidak ada salahnya ya buat mencoba aplikasi lain. Nah, balik lagi ke tutorialnya. Di sini gua untuk di bagian tutorial masih di bagian inking dan gua akan percepat lagi karena untuk proses inking hanya mengikuti dari line yang sudah tersedia dari sketsa awal. Itu kalian tinggal ikuti saja, mungkin bakal kalian improve juga kayak yang gue lakukan supaya lebih enak ya untuk dilihatnya, dan nanti ke proses hasil akhirnya itu biar lebih bagus. Dan next di bagian coloring. Setelah proses inking selesai atau di bagian outline selesai, lanjut ke bagian coloring. Untuk di bagian coloring sama seperti di Infinity Scene, yaitu kasih base color dulu atau warna dasar, kemudian kalian tinggal ditap-tapkan saja menggunakan yang namanya Ember Jet. Dan kalau kalian belum tahu cara supaya tidak luber, tidak melebar keluar, meskipun beda layar, nanti di next tutorial gua akan kasih tahu caranya untuk di aplikasi HiPen ini. Tapi untuk pewarnaan yang lainnya juga sama, tinggal tambahkan layar, tapkan saja dengan warna yang kalian pilih atau warna yang kalian sukai. Ya terserah kalian lah. Pokoknya untuk base color itu jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap juga, supaya nanti ke proses shading dan highlightnya itu gampang lah mencari warna yang cocok untuk ilustrasi yang kita gambar. Nah, di sini gue udah langsung mulai ke bagian yang namanya shading. Shading ataupun warna-warna gelap yang memiliki bayangan, misalkan untuk nanti di bagian kerutan atau penyesuaian cahaya mau datang dari arah mana, itu bisa langsung kalian eh, gambar saja di bagian proses yang namanya coloring ini. Coloring shading, aduh anjir masih belepotan ini ngomong, udah lama gak rekaman ya. Nah, jadi di bagian shading itu kalian bisa nentuin arah cahaya datang dari mana dan bayangan yang didapat itu di sebelah mana.
Nah, jadi kalian misalkan di sini gua mau ambil yang cahaya dari sebelah kiri, ya berarti otomatis bayangannya di sebelah kanan. Jadi ya mau gak mau kita harus bikin yang namanya shading di sebelah kanan kayak nanti di bagian kerutan dan lain-lainnya. Kalian bisa pantau, bisa puter lah. Nanti gua akan percepat di 4 kali percepatan aja supaya kalian bisa lebih memahami di bagian shading-shadingnya. Nah, kalau menurut gue itu cara pembuatan ilustrasi itu ya sama ya kurang lebih kayak di Infinite Design untuk aplikasinya, basicnya juga sama, cuma kelebihannya di sini lebih dipermudah aja kayak misalkan proses yang namanya eh, penempatan base color atau warna dasar, kemudian untuk di bagian highlightnya juga ataupun di bagian shading itu dipermudah juga dengan layer yang bisa clipping mask dan lain-lain. Kalau untuk di Infinity Design kan ribet ya, harus di cut kayak ada bagian yang keluar di segmen dan lain-lain karena belum ada yang namanya fitur clipping mask. Kalau di sini enak udah ada clipping mask. Jadi lebih memudahkan buat kalian yang mungkin agak ribet-ribet gitulah, misalkan ada bagian yang keluar harus gimana melebar. Kalau di sini tidak perlu khawatir dengan hal-hal tersebut lah karena sudah difasilitasi dengan berbagai fitur yang lumayan mirip dengan Procreate. Jadi meskipun kalian pengguna Procreate ya emang Procreate itu aplikasi paling the best lah. Tapi kan hanya tersedia di iOS doang. Itu pun di iPad. Kalau untuk di bagian handphone kayak iPhone itu tidak ada yang namanya Procreate. Ada juga Procreate Pocket kalau gak salah itu ya. Pocket Pocket gitulah yang tidak full fitur seperti di Procreate yang iPad lah. Kalau untuk di iPad ini meskipun kalian menggunakan device-nya handphone itu fiturnya kurang lebih sama, bukan kurang lebih ya, emang sama ya. Sama misalkan kalian pakai tab atau pakai Android ataupun pakai handphone maksudnya itu fiturnya sama, harganya juga sama, kalian tinggal login aja misalkan kalian beli dari handphone tuh. Login di iPad dengan email yang sama itu otomatis udah terbuka juga. Jadi tidak ada pembeda lah kalau misalkan mau belajar dulu di handphone suatu saat beli tab ataupun beli iPad ya tinggal terusin saja atau mau berpindah berbagai aplikasi pun tidak ada masalah sebenarnya ya. Misalkan dari Procreate mau nyoba Hypen ya boleh, dari Hypen upgrade ke Procreate karena itu aplikasi yang
paling enak lah untuk stabilizer dan lain-lain. Brushnya juga lebih banyak yang develop, meskipun Hypen juga kan bisa ambil dari Photoshop dan ya masih banyak lagi lah, mungkin dari brush Procreate juga bisa diambil, bisa ditanamkan di sini karena ini kan aplikasinya kayak cuma memberi beberapa brush yang paling sering dipakai aja, kayak brush untuk watercolor dan lain-lain lah. Jadi buat kalian yang mau coba ini ya sangat worth it lah buat kalian, apalagi yang iPad kan lumayan mehong ya harganya, bisa kalian coba dulu di tablet dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan karakter ini gua cukup memakan banyak sekali layer ya karena banyak warna. Jadi layer itu biasanya gua pisah-pisahkan, misalkan warna ini di bagian badan, di bagian ornamen, di bagian dan lain-lain itu gua biasanya pisahkan ya. Supaya apa? Supaya lebih mempermudah ketika proses yang namanya shading ataupun di proses highlightnya. Untuk pembuatan karakter ini bebas ya, tapi tergantung dari karakter yang kalian bikin. Mau bikin detail ya bebas, mau bikin yang simple ya bebas juga. Itu terserah kalian lah, karena untuk ilustrasi itu sebebas mungkin. Tapi mungkin kalau untuk nanti misalkan kalian mau produksi di bagian baju, untuk misalkan ini untuk gambar baju ya, jangan terlalu banyak warna karena nanti akan pecah warna ya, kayak di rasterize dulu supaya warnanya pisah-pisah. Dan kalau semakin banyak warna itu semakin mahal harganya, kecuali kalau kalian mainnya DTF. Dan boleh gua kasih bocoran juga, mungkin di next project gua akan menggambar karakter yang akan gua mock upkan ke kaos, dan kaos tersebut akan gua jual juga. Jadi buat kalian yang mau pesan bisa, nanti akan tersedia pre-ordernya di toko oranye ataupun di toko hijau. Itu kalian tinggal beli aja di sana. Nanti gua akan open PO. Nah, untuk di bagian highlight di warna hijaunya atau di bagian cangkang samangka nanya. Nah, di bagian cangkang samangka na eta teh ya cuma tilu warna base color highlight satu jeung di bagian ya nanya shadingnya satu. Untuk bagian sepatu juga sama, menggunakan teknik yang sama, cuma tiga warna karena mungkin nanti gua akan sediakan ya kayak tadi lah yang dibilang tadi, gua akan sediakan di kaos, jadi kalian bisa langsung order saja nanti di toko oranye ataupun toko hijau ya guys. Nah, karena ini sudah di bagian finishing, jadi ya cukup sekian lah. Intinya aplikasinya cukup nyaman buat dipakai dan enak juga buat kalian yang ingin Procreate tapi belum kesampaian, bisa coba aplikasi ini yang lumayan terjangkau harganya. Sama lah kayak Procreate di angka 200-an. Mungkin Procreate di 200 pas, ini ya 200 sekian apa 200 kurang ya, pokoknya di antara segitulah. Dan terima kasih buat yang sudah menonton dan see you di next tutorial. Bye bye.